Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Via akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, melalui metode Make a Match, peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang terakhir, mampu menyebutkan perilaku Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini materi kita tentang Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Pada pembahasan kali ini Bu Fia hanya memfokuskan 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang terakhir adalah Al-Basir. Yang pertama ini Bu Fia akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu, nggih. Asmaul Husna secara bahasa itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama al-asma, bentuk jamak dari kata isim yang artinya nama. Diingat-ingat, asma itu artinya nama, nggih anak-anak? Kata yang kedua al-husna, artinya yang terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Selanjutnya yang pertama itu ada Al-Alim, artinya maha mengetahui. Kata Al-Alim ini diambil dari kata Al-Ilm, yang artinya sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi Al-Alim itu juga dapat diartikan sebagai pengetahuan Allah yang sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Jadi Allah itu dapat mengetahui hal-hal yang tidak tampak atau yang gaib. Selanjutnya yang kedua, Al-Khabir, artinya adalah Allah maha teliti. Al-Khabir maha memberitahu dengan teliti, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah, memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahului. Melalui Al-Quran dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Selanjutnya yang ketiga, As-Sami. As-Sami itu artinya maha mendengar. As-Sami artinya Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kita sebagai manusia hanya terbatas, hanya memiliki pendengaran yang terbatas. Beda dengan Allah. Yang terakhir ada Al-Basir. Al-Basir itu artinya adalah maha melihat. Allah maha melihat sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Bahkan Allah dapat melihat makhluknya yang bersifat gaib. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian berbicara kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, kalian harus mengucapkan yang jujur atau apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangi. Yang kedua, teliti dalam belajar, mengerjakan soal,
dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Ketika teman kalian ada yang curhat tentang masalah keluarga contohnya, maka kalian harus menjadi pendengar yang baik dan kalian memberikan motivasi kepada orang yang curhat kepada kalian. Selanjutnya yang keempat, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang kelima, menjadi pribadi visioner sehingga mampu mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Yang terakhir, percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah untuk menjelaskan kebenaran. Selanjutnya, kita main tebak-tebakan. Coba yang pertama, Al-Alim, siapa yang ingin maju ke depan? Tunjuk nggih, Bu Fia tunjuk, Mas Tajudin, coba maju nang. Dijodohkan. Al-Alim Nggih. maha mengetahui Bu. Al-Alim maha mengetahui. Kita save dulu nggih jawabannya. Terus yang kedua, Asami, Bu Fia mau pilih Mbak Liskoma, silahkan maju no. Mbak Liskoma. Asami yang mana? Dijodohkan. Artinya apa no? Artinya apa? Maha mendengar. Maha mendengar. Kita save dulu guys jawabannya. Terus yang ketiga, Al-Basir. Coba Bu Fia minta yang maju. Pak Zaki. Apa artinya nang Al-Basir? Maha melihat. Maha melihat. Yang terakhir, Al-Khobir. Yang perempuan, coba Bu Fia minta Mbak Aini. Mana Mbak Aini, ada tidak no? Iya Bu, ada Bu. Apa artinya no Al-Khobir? Artinya maha teliti Bu. Maha teliti. Coba kita cek jawabannya. Al-Alim tadi Mas Tajudin jawabannya apa nang? Maha mengetahui? Iya Bu. Benar. Tepuk tangan. Yang kedua, Asami. Tadi siapa yang Bu Fia tunjuk? Saya Bu. Sudah benar no jawabannya kamu? Benar. Sudah benar nggih? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Liskoma. Selanjutnya yang ketiga, Al-Basir tadi Bu Fia tunjuk siapa nggih? Mas Zaki. Mas Zaki jawabannya sudah benar nggih nang? Iya Bu, benar. Benar. Al-Khobir yang terakhir Mbak Aini. Jadi kalian jawabannya sudah betul semua. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Yang kedua, Al-Khobir artinya maha teliti. Yang ketiga, Asami artinya maha mendengar. Dan yang terakhir, Al-Basir artinya maha melihat. Selanjutnya, untuk penugasan kalian di rumah, yang pertama, membuat peta konsep mengenai pengertian Asmaul Husna, kemudian peta konsep mengenai pengertian Al-Alim, Al-Khobir, Asami, dan Al-Basir. Kemudian membuat peta konsep mengenai perilaku yang mencerminkan 4 Asmaul Husna. Yang kedua, membuat poster perilaku yang mencerminkan salah satu. Jadi Asmaul Husna yang kita pelajari itu kan tadi ada 4. Nah, kalian hanya memilih salah satu. Terus yang ketiga, dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompoknya, kalian masing-masing memilih sendiri nggih, terdiri dari 3 kelompok atau 4 kelompok. Jadi hari Jumat depan kalian tinggal dipresentasikan di depan kelas. Udah paham anak-anak? Paham. Paham nggih? Cukup sekian materi yang dapat Bu Fia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita sama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.